Oke. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma wa ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilmu malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'an lana khaira. Ayo bandingkan. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyid akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi Kan, qadana I bil like Qur'an this one. wa'addi duyunana bil Qur'an wa farij humumana bil Qur'an waghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imama zamanina bil Qur'an wa ajil faraja imamina bil Qur'an wahfad ulama'ana bil Qur'an waqsif qurubana bil Qur'an wahfad qaidana bil Qur'an wansur juyusana bil Qur'an warham imamana bil Qur'an warham suhada'ana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Perlu digarisbawahi jamaah, inti kita mengaji Al-Hikam itu untuk membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Salah satunya iri, dengki, sombong. Intinya yang bisa menutup kita dari melihat kebenaran, akhirnya hati kita tertutup. Maka itu jaga hati kita dari segala macam perbuatan dosa. Jangan sampai gara-gara kita berkata atau berbuat malah tidak memberikan manfaat, menambah mudarat pada diri kita. Intinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan supaya produktif, mari kita pikirkan. Kalau memang tidak ada manfaatnya yang kita bicarakan, lebih baik ya apa? Zikir atau membicarakan hal yang lain. Karena hati ini kalau sudah penuh dengan dosa, bintik-bintik dosa, lama-kelamaan kita yang rugi jamaah ya. Rugi dalam memahami agama, rugi untuk bisa mengamalkan tuntunan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya dan dimudahkan untuk memahami kalamullah dan sunnah-sunnah Rasul. Amin. Baik, kita mulai kajian Al-Hikam, yaitu hikmah ke-59, nanti juga ke-60 karena ini ada kaitannya. Ibnu Athaillah mengatakan la ya'dhumu dzambu. Jadi jangan sampai dosa yang kita lakukan ini karena besarnya dosa, karena saking malunya kita kepada manusia sampai menghalangi kita kepada apa? Rahmat Allah. Jangan sampai kita merasa kalau sudah dosa tidak mungkin Allah mengampuni kita. Nanti ada penjelasannya. Jadi maksudnya jangan sampai tasud dugaan husnidzon. Jadi jangan sampai terus begitu kita berbuat dosa, wah pasti Allah ini murka, tidak bakal diampuni saya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai kita putus asa. Fa inna man arafa rabbahu. Kalau orang itu kenal Allah, ya, kenal Allah Ta'ala, perbuatan dosa tadi itu, kalau kita benar-benar mendahulukan kasih sayang Allah, rahmat Allah dalam artian apa? Jangan sampai kita langsung memperlambat istighfar karena Allah Maha Pengampun, tapi bukan berarti meremehkan. Sebab kalau orang tahu dosa, kemudian diremehkan, ah dosa kecil, ini Allah murka. Tapi kalau tahu kalau Allah itu Maha Adil, Maha Melihat, bahkan tidak bahkan lupa perbuatan dosa kita, akhirnya kita berharap rahmatnya, ampunannya, pasti Allah akan mengampuni. Karena Allah itu mengampuni semua dosa. Ya. Tapi kalau sombong, merasa dirinya itu lebih besar, tidak merasa berdosa itu biasanya, itu yang paling bahaya jemaah. Jadi penjelasannya, orang kalau merasa besarnya suatu dosa itu baik, karena takut nanti dihukum, takut nanti disiksa. Saya pelajar habis yang korban-korban lebih bis. Suaranya masuk. Baik. Jadi kalau memang rasa takut itu menimbulkan kita hanya taubat, niat untuk tidak mengulangi lagi, itu baik. Ya jamaah. Jadi perasaan itu kita harus timbulkan bahwa khawatir nanti kita dibalas sama Allah. Tapi dosa yang membuat kita kembali kepada rahmat Allah itu suatu karunia yang besar karena tidak banyak orang yang bisa taubat termasuk iblis. Jadi Udah, sekali sing lagi bisa karo maju. Oh, siapa nih ngomong nih? ada yang masuk. Sudah? Sudah. Baik. Sebab ini sekali direkam. Iya. Baik. Jadi sekali lagi, orang kalau merasa dosa kemudian bertobat, itu berarti karunia, itu sifatnya siapa? Orang muttaqin. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Begitu ingat Allah langsung tobat. Ini rahmat yang besar. Sekali lagi, jangan menunda-nunda dosa. Sekarang ini banyak orang yang putus asa
entah itu suami atau istri sampai anaknya pun ikut dibunuh karena terlilit hutang, karena kena masalah rumah tangga, masalah hutang, masalah ekonomi. Jangan sampai kita melakukan itu. Sebab ini akan membuat kita jadi apa? Berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah Allah tidak bisa memberikan maaf kepada kesalahan kita. Padahal dosa apapun pasti diampuni. Tapi kalau kita merasa besar dosa itu membuat putus asa, ketakutan, serba salah, tidak berani berbuat, sampai stres karena terlalu besarnya dosa, itu juga tidak boleh. Jadi kalau sudah merasa berdosa, iringi dengan taubat, istighfar, kemudian tutup dengan perbuatan kebaikan jamaah. Karena kebaikan itu menutup keburukan. Itu yang positif. Berarti ini tidak dipengaruhi oleh jin, setan, iblis. Sebab orang banyak yang merasa dosa tapi justru malah apa? Seperti orang yang ketakutan. Wis, takut saya, trauma. Takut saya berbuat, saya takut. Nah, akhirnya tidak ada kemajuan. Karena manusia itu tempatnya dosa dan lupa. Tapi sebaik-baik orang berbuat dosa apa? Bertau, bertaubat. Jadi jangan sampai kita kena permainnya iblis. Jamaah. Kita kenal Allah Maha Pengampun, tapi jangan sampai terus meremehkan. Ya, kalau itu meremehkan itu lebih bahaya lagi jamaah. Apa? Wis nanti saya tobat nanti aja karena Allah Maha Pengampun. Sekarang saya tak korupsi dulu. Nanti kalau sudah banyak tak tobat. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau sudah nawa itu seperti apa? Kejahatan yang sudah direncanakan. Kalau bagi polisi itu termasuk perencanaan yang lebih besar apa? Lebih besar apanya? Balasannya. Karena Allah lebih tahu hatinya. Kalau dia nawaitunya ingin berbuat dosa, nanti tobat. Berarti tahu. Ya, sekali lagi jamaah, jangan sampai kita merasa ya Allah tidak mengampuni. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan karena dosa banyak, hanya kita putus asa tidak mau berbuat kebaikan. Takut berbuat dosa lagi, takut salah lagi. Jadi orang putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar dan termasuk kafir. Sebagaimana firman Allah yaitu surat Al-Ankabut yaitu ayat 23, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi, orang-orang yang tidak percaya sama ayat Allah, menutupi ayat-ayat Allah dan tidak percaya bertemu sama Allah hari kiamat, ulaika yaisuna min rahmati, mereka lah orang yang putus asa dari rahmatku. Jadi siapa yang putus asa ini jemaah? Orang-orang biasanya lebih mengandalkan kekuatannya, akunya. Seperti siapa? Korun. Ini karena ilmuku. Fir'aun, aku Tuhanmu yang lebih tinggi. Siapa lagi? Kaum Ad yang merasa dirinya lebih kuat dari segala-galanya. Jadi orang kalau selalu menutupi kebenaran, menutupi ayat-ayat Allah, tidak percaya sama kebenaran, bahkan dia tidak percaya bakal dihisap. Seperti yang kemarin kita bahas tentang surat Al-Qiyamah, pasti dia akan tidak berharap sama rahmat Allah karena sudah tidak percaya lagi. Orang ini tertutup. Seperti siapa? Iblis. Jadi iblis itu tidak dapat rahmat. Maka disebut iblis. Jadi siapa yang terputus dari rahmat Allah? Yaitu orang-orang kafir. Berarti kalau kita tidak ingin disebut kafir, jangan pernah putus asa dalam segala perbuatan yang di waktu kita jatuh. Jatuh dalam berbuat kebaikan kok ternyata salah. Jangan putus asa. Dalam berbuat ingin mengejar tentang apa itu? Karya, belajar, ekonomi. Jangan putus asa nanti ngambil jalan pintas bunuh diri. Sekali lagi, sifat orang kafir itu katanya Allah, jadi kafir itu tidak hanya orang non-muslim. Yaitu kafir dalam artian apa? Orang yang ingkar, yang kufur nikmat, yang menutupi kebenaran. Kenapa iblis dibilang kafir? Aba wastakbar, dia sombong, menolak kebenaran. Wa kana minal
kafirin. Maka Allah menggolongkan iblis itu orang yang kafir. Pernah Fir'aun menuduh Nabi Musa itu kafir. Karena apa? Kamu telah mengingkari kenikmatanku. Kamu termasuk kafir. Dulu kamu kan saya angkat jadi anak angkat. Saya kasih semuanya. Padahal semua itu tidak lepas dari kepentingan dia memperbudak Bani Israel. Beda dengan Allah jemaah. Karena semua nikmat itu dari Allah. Jadi pengertian kafir di sini seperti iblis. Iblis itu asalnya taat. Karena taatnya luar biasa, disejajarkan dengan malaikat, setara dengan malaikat, sampai dia berada di surga. Hanya satu perintah, tapi dasarnya karena sombong, yaitu menolak kebenaran itu sombong. Meremehkan, siapa yang diremehkan? Nabi Adam. Ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam, karena saya dari api, dia dari tanah. Orang sombong sekecil apapun, tidak bisa masuk surga karena sombong termasuk perbuatan syirik, yaitu merasa dirinya lebih besar dari Allah, lebih mulia, padahal semua ciptaan Allah. Nabi Adam juga ciptaan Allah. Barang siapa yang menghina ciptaan Allah berarti menghina Allah. Baik, kita lanjutkan kata-kata pengertian orang yang putus asa. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu termasuk dosa besar ya, bukan dosa kecil. Sebab banyak orang yang putus asa akhirnya bunuh diri. Banyak orang putus asa akhirnya tidak mau tobat. Tambah besar dosanya. Ya. Nabi Ibrahim berkata, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih." Barang siapa yang putus asa dari rahmat Tuhannya, illa dhalun, berarti orang itu tersesat. Ya. Sekali lagi, kalau kita tidak mau mendekat sama Allah, tidak mau minta ampun seperti iblis, tersesat. Tapi Nabi Adam dan istrinya langsung mengatakan apa? Robbana dzalamna. Nabi Musa waktu itu sempat membunuh sebelum jadi nabi tanpa sengaja, memukul, yaitu waktu melereh orang yang bertengkar, dipukul sekali pukulan, meninggal. Akhirnya dia taubat, beliau itu mengatakan ini amalus syaitan, minta ampun sama Allah. Diampuni langsung jemaah. Jadi Allah tidak memandang masalah besarnya dosa. Yang penting orang itu merasa kalau saya itu salah, memang itu kesalahanku. Kemudian rahmat Allah itu lebih besar dari murkanya. Kemudian Allah melarang wala tai'asu mir rohillah. Ini bukan Allah. Ini kisahnya siapa ini? Kisahnya Nabi Yakub menyuruh kepada anak-anaknya. Jangan kalian putus asa untuk mencari saudaramu siapa? Yusuf. Ya, karena Nabi Yakub masih yakin Nabi Yusuf itu masih hidup. Kemudian diberitahu, innau la ya'asu mir rohillah. Orang itu tidak putus asa dari rahmat Allah kecuali orang siapa? Kaum yang kafir. Jadi dalam usaha mencari, kalau ini perintah, lakukan terus. Jangan sampai putus asa. Karena apa? Seperti perintah waktu itu Nabi Musa ditanya sama Bani Israel, aku ada masalah kita ini. Siapa yang membunuh orang ini? Ada orang meninggal tapi tidak ada yang bunuh. Sampai disuruh apa oleh Nabi Musa? Karena perintah Allah suruh nyembelih sapi. Lama-lama sapinya yang berat. Terus Bani Israel bilang apa? Wa inna insya Allah la muhtadun. Nah, dalam hal ini bagus dia mengatakan dan insya Allah kami dapat petunjuk. Sekali lagi jamaah, jangan pernah putus asa. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa belum berhasil? Belum waktunya. Tapi ibadah yang kita lakukan, perintah yang kita lakukan, yang belum berhasil tujuannya, itu tidak sia-sia. Karena Allah akan menilai perbuatan kita. Yang dilihat apa? Keikhlasannya. Nabi Nuh sudah usaha berapa ratus tahun berdakwah kepada umatnya. 950 tahun. 9,5 abad. Apa putus asa? Enggak. Kenapa kok mendoakan orang kafir semuanya mati? Allah memberikan nas, memberi wahyu kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, apa? Umatmu tidak akan bertambah kecuali yang kurang lebih 80 ini. Lah, kalau seperti ini ya Allah, nanti kasihan anak cucunya kafir semua kan nanti yang tidak ikut salah jadi salah nanti. Keturunannya jadi orang kafir semua. Ya, hanya berdoa. Hancurkan semuanya.
binasakan semuanya, dayaro sampai ke akar-akarnya. Ya udah dikabulkan oleh Allah. Jadi Nabi Nuh itu tidak berdoa sebelum ada wahyu dari Allah mengatakan tidak akan bertambah umatmu. Awalnya Nabi Nuh dakwah terus sama dimaki, dibilang gila, diperintahkan membuat perahu terus. Jadi sekali lagi kita harus lawannya putus asa, bah. Sabar. Sabar sampai kapan, jemaah? Sampai wafat, ya. Karena sifatnya orang yang tergesa-gesa itu sifatnya setan. Jadi jangan kita tergesa-gesa kalau belum sampai tercapai tujuan kita. Mohon kepada Allah karena Allah lah yang maha segala-galanya. Jadi merasa besarnya suatu dosa itu baik, jemaah. Tapi dengan syarat menimbulkan taubat, niat untuk tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 54, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim. Perhatikan, Allah memanggil bukan orang yang baik loh ini. Orang yang sudah banyak dosanya, bergelimang dosa dipanggil. Wahai hambaku yang bergelimang dosa. Wis melampaui batas. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemerintahan kita, pejabat-pejabat kita yang sudah tahu ini kebenaran, sudah tahu dari apa itu orang yang demo memberitahu ini, sudah tahu semuanya pada dasarnya, Jawa. Cuma belum dapat hidayah, ya. Ya, minimal kita bisa berkontribusi memberi apa? Doa. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran. Ini paling apa? Paling akhir seperti Nabi Muhammad berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Jadi bukan berarti kita ini diam, jamaah. Buktinya apa? Kita berbuat baik. Kita menganjurkan orang supaya berbuat baik. Wa tawasau bil haq wa tawasau sabr. Sedangkan orang yang sudah melampaui batas, sudah kebal, telinganya sudah apa itu istilahnya hatinya tertutup, ya tiada lain kecuali Allah yang bisa merubah. Berarti apa? Doa. Jangan sampai kita melampaui kapasitas kita. Kalau bukan tugas kita ya jangan kita apa itu melakukan apa istilahnya melawan, menggulingkan. Wah itu akhirnya semakin di luar tugas. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun itu pun hanya mengatakan apa kepada Fir'aun yang diktator. Sudah tidak ada lagi manusia seperti Fir'aun kelihatannya, jemaah. Karena yang dibunuh itu juga istrinya, anak bayi, tukang sihirnya, bahkan bunuhnya itu tidak sekali bunuh, disiksa, jemaah. Bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi Nabi Musa ada perlawanan? Tidak ada. Hanya memberikan nasihat dengan cara yang lemah lembut. Itu pun bertatap muka langsung menemui Fir'aun. Ternyata yang dapat hidayah istrinya. Ya sudah. Nggak salah Nabi Musa, jamaah. Jadi sebenarnya pemerintah ini, pejabat kita ini, sudah ada sarana apa? Macam sosial media. Banyak. Sudah dengar wartawan, bahkan YouTube sudah dinyalakan bekasnya apa jejak digitalnya semuanya ada. Cuma Allah belum membuka hatinya. Allah belum memberikan hidayah. Maka itu diucapkan. Jadi Allah itu misinya minta supaya jangan sampai kita ini seperti iblis. Iblis itu putus asa dari rahmat Allah, tidak mau tobat. Maka itu Allah katanya apa? La taqnatu mir rahmatillah. Nah, ini Allah yang mengajak, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Kalau yang surat Yusuf itu siapa? Nabi Yakub kepada anaknya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah itu mengampuni semua dosa sebelum apa, jemaah? Sebelum roh sampai di tenggorokan. Dosa apa saja, bahkan tahu kisahnya umatnya Nabi Musa alaihissalam yang telah menyembah apa patung, ya patung anak sapi itu kan sudah syirik, jamaah. Apa tidak diampuni? Diampuni. Hanya mereka dengan tobat, disuruh tobat oleh Nabi Musa.
Tapi masalahnya tanya bagaimana cara tobatnya. Berarti apa? Pura-pura tidak tahu. Budui istilahnya. Mbah Luli kalau orang Arab itu. Akhirnya Pak, tambah dipersulit karena Bani Israil selalu banyak tanya jemaah. Sekali lagi, bukan dilarang tanya, tapi kalau sudah tahu jangan tanya. Kemudian sudah diberitahu, laksanakan. So, banyak orang binasa kenapa? Qala wakila, katanya dan katanya. Dan kasrotul soal, banyak tanya tapi bukan untuk diamalkan. Itu banyak yang banyak binasa. Kenapa? Orang banyak tanya tapi tidak diamalkan. Allah murka. Seperti Rasulullah waktu ditanya tentang masalah haji itu, apa tiap tahun ya Rasulullah? Pokoknya saya belum jawab apapun, jangan tanya. Kalau sampai tiap tahun kan kesulitan nanti. Sudah, katanya Allah ini ya sudah kita terima. Jadi sekali lagi jamaah, bukan berarti kita tidak kritis. Bukan kita tidak mau tanya. Ada adabnya bertanya itu jamaah. Karena apa? Kalau kita tanya ternyata tambah mempersulit diri kita, itu bahaya jamaah. Maka itu, laksanakan apa yang kalian pahami. Kalau tidak paham, tanyakan. Kalau sudah paham, laksanakan. Tapi jangan mempersulit diri. Kalau ini, kalau ini, kalau ini. Seperti siapa? Bani Israel. Sudah jelas sapi, masih tanya sapi warnanya apa? Bagaimana bentuknya? Sampai akhirnya sapinya itu warnanya kuning keemasan. Tidak pernah pegang orang yang harganya seberat apa? Sapi itu, emasnya itu seberat sapi. Kalau tidak bilang insya Allah, niscaya tidak bisa itu. Kan bilang wa inna insya Allah lamu tadu. Jadi sekali lagi jamaah, jangan pernah kita berputus asa kalau kita dalam keadaan melakukan kesalahan. Karena manusia memang tempatnya apa? Dosa dan lupa. Dan apa hikmahnya jamaah? Kalau kita berbuat dosa, hikmahnya supaya tidak sombong. Orang kalau tidak pernah salah itu sombong jamaah. Merasa dirinya pandai, tidak pernah gagal. Ya. Jadi rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Yaitu di sini rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Ini berita gembira jamaah. Jangan sampai kita itu merasa, maka itu kalau ada orang yang berbuat dosa, jangan divonis, jangan di justice bahwa kamu pasti masuk neraka. Sekali lagi, kalau benar-benar dalam kesesatan, kita yang tahu kebenaran, minimal jamaah doakan supaya dapat hidayah. Karena Allah itu berharap kepingin semua hambanya masuk surga. Jangan sampai kita jadi temannya iblis. Maka Allah berfirman, apa? Qala adzabi usibu biman asya. Siksaku akan menimpa siapa yang saya kehendaki. Warahmati wasiat kullasyai. Rahmatku meliputi segalanya. Kepada siapa jamaah? Tidak asal-asalan. Saya tetapkan rahmatku kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Yaitu kalau berbuat dosa, langsung ingat Allah, langsung minta ampun. Jadi wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Dan mereka percaya sama ayat Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kenapa? Siapa yang bisa mengampuni selain Allah? Jadi sekali lagi jangan dikira mudah jamaah untuk istighfar itu. Karena iblis sampai sekarang nggak pernah minta ampun. Yang ada apa? Minta umur panjang, minta diizinkan untuk menyesatkan anak Adam. Jadi apa? Kedengkian, hasud, iri kepada Adam, kepada Nabi Adam, karena apa? Baru diciptakan sudah dihormati oleh malaikat, termasuk dirinya untuk menghormati. Itu iri. Jadi iri itu penyakit hati jamaah. Hati yang kotor berarti. Karena selama beramal, tidak lillah dia. Ingin dapat kehormatan supaya disejajarkan dengan para malaikat. Ternyata nampak buktinya. Allah ciptakan yang lebih rendah. Tidak sejajar dengan dia. Bahkan tidak pernah ibadah disuruh sujud. Terbukti kalau iblis selama ini ibadahnya bukan karena Allah. Kalau malaikat, semua karena Allah. Biarpun malaikat dari nur, tidak merasa dirinya lebih mulia. Biarpun dia ibadahnya terus, tidak pernah maksiat, tetap tidak merasa mulia.
Ditanya malaikat pun mengatakan jujur, subhanak, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma'alam tanah. Kami tidak tahu ya Allah kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Itu kejujuran. Jadi orang jujur itu akan dibawa terus sampai menghadap Allah. Kalau orang tidak jujur, seperti siapa? Orang-orang munafik, nanti menghadap Allah juga tidak jujur. Akhirnya apa? Ditutup mulutnya. Yang bicara apa? Tangannya. Saksi kakinya. Bahkan semua anggota tubuh akan bicara. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bahkan orang bisa masuk surga itu karena apa? Amalnya atau rahmatnya, jemaah? Rahmat. Karena Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, termasuk engkau belum tentu masuk surga. Iya, termasuk saya, kecuali dengan rahmat Allah. Karena masalahnya amal kita kalau diteliti, jemaah, secara detail yang Allah tidak pernah tidur, banyak dosanya apa banyak baiknya? Iya, soalnya kita banyak tidak ikhlas. Ya, banyak tidurnya, banyak istirahatnya, banyak karena dunianya. Karena kita sadar mengakui seperti doa Sayyidul Istighfar, ya, mengatakan apa? Apa? Saya hambamu ya Allah, dan saya mengakui dosaku, saya mengakui nikmatmu ya Allah. Maka itu ampunilah saya ya Allah. Jadi pengakuan itu yang diharapkan sama Allah. Karena manusia ini kalau selama tidak mengakui asal usulnya, tidak mengakui kesalahannya, Allah tambah murka. Jadi rahmat Allah lah yang kita harapkan. Jadi Rasulullah mengakui kecuali dengan rahmat Allah saya bisa masuk surga. Bukan karena amal. Karena kalau dibanding dengan Nabi Nuh amalnya, lebih banyak Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berapa ratus tahun? 950 tahun. Nabi Muhammad ada 100 tahun. Tidak ada. Jadi kita tidak bisa ngukur banyak-banyak amal. Amal itu bukan untuk dibanggakan. Amal itu untuk supaya apa? Allah ridho, Allah senang. Itu tugas utama kita ibadah. Tapi mengharap ridhonya Allah. Sebab kalau Allah ridho, apapun dosa kita akan diampuni. Ini ada hadis, tatkala Allah menciptakan makhluknya, kemudian menulis dalam kitabnya, terletak di searas, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan murkaku. Apa maksudnya, jemaah? Sekali lagi, kalau kita melihat ada orang yang tersesat, orang yang sudah jauh dari jalan Allah, orang yang sudah begitu jauhnya seperti Fir'aun, itu jangan kita laknat-laknat, jangan kita murka-murka. Allah sendiri yang punya hamba tidak pernah marah. Kalau Allah marah sudah dibunuh sejak dulu, jemaah, termasuk iblis. Allah tunggu sampai taubatnya. Ya, maka itu penting kita belajar tentang sifat Allah dan dengan bagaimana ya meniru bagaimana Rasulullah. Jadi dulu pernah kita belajar Al-Hikam yang ke-49. Kalau kalian tidak tahu sifat-sifat Allah, tidak tahu ilmu Al-Quran dan hadis, coba perhatikan nikmat Allah yang kita miliki, yang kita rasakan, jamaah. Ya, kalau tanpa Allah yang menjamin, yang melengkapi kita, ada enggak? Apa orang tua kita? Anak, istri kita tidak pernah berhenti dapat napas, jamaah. Siapa yang perhatian sama kita kalau tidak Allah? Jadi kalau aneh, kalau ada orang menyangka Allah itu, aku malu berkali-kali berbuat dosa. Nanti Allah murka, sungkan. Allah tidak seperti manusia, jamaah. Semakin kita minta ampun, Allah tambah cinta. Allah yuhibbut tawwab, lafadznya. Allah cinta sama orang yang taubat. Jadi sifat Allah itu beda dengan sifat manusia. Kalau manusia sekali dimaafkan, 2 kali, 3 kali, mangkel. Ya, ya Pak Dono ya, mangkel. Itu sifat manusia. Beda dengan sifat Allah. Allah itu lebih cinta kepada seorang ibu kepada anaknya. Jadi kepingin apa? Supaya hambanya masuk surga. Jadi kita itu jangan sampai melanat-lanat orang. Nanti kita kalau sudah ditunjukkan sama sifat Allah yang maha adil, kita diperiksa sama Allah, dihisap dengan hisap yang benar-benar teliti, kena kita, jamaah.
Tidak ada yang luput karena Allah tidak pernah tidur. Satu dosa diperhatikan. Maka itu Nabi Ibrahim itu seorang wali, seorang kekasih Allah, Nabi dan Rasul, itu selalu orang yang baik itu ingat dosanya. Padahal dosanya cuma apa? Sedikit. Pernah bohong, katakan sama itu siapa itu? Patung yang besar. Siapa yang menghancurkan ini? Itu kan kebohongan itu. Pernah juga bohong, saya sakit karena tidak mau ikut apa itu upacara adat tentang apa itu, menyembah berhala. Itu diingat-ingat sampai akhirnya begitu di padang mahsyar Nabi Ibrahim disuruh minta sama Allah supaya diselesaikan masalah umatnya. Tidak berani saya. Saya pernah berbuat dosa. Maksudnya apa? Pernah bohong. Padahal itu sudah keren Khalilullah. Nah, kalau kita banyak sembrononya, banyak lupanya. Nah, itu begitu kita dihisab sama Allah, naudzubillah, pasti kena siksa. Jadi sekali lagi, yang paling penting apa jamaah? Berbaik sangka kepada Allah. Amal apa yang paling utama? Nah, ini ada pertanyaan, yaitu iman kepada Allah dan apa? Membenarkannya jihad. Wah, katanya ini berat. Yang lebih ringan apa? Ini sahabat ini jujur jamaah. Ringan, oh iya, jangan buruk sangka sama Allah dalam segala keadaan. Bagaimana jemaah? Pemerintahnya seperti ini, masih baik sangka? Iya, yang penting saya tidak ikut-ikutan. Sudah diingatkan tidak mau ya sudah kita doakan. Ya, apa mungkin kita akan kena jemaah kalau kita tidak berbuat? Allah Maha Adil. Istrinya Nabi Lut itu yang berbuat. Nabi Lut tidak berbuat. Istrinya ikut sama Nabi Lut kena enggak? Kena, walaupun melarikan diri dari siksa Allah. Jadi intinya kalau kita tidak mendukung kejahatan, tidak mendukung kedoliman, sudah mengingatkan dengan cara yang baik, nanti waktunya Allah yang mengingatkan, Allah yang menegur, Allah yang memberi cara. Jadi orang mukmin itu apa? Takdirnya selalu baik, jamaah. Ya, dengan syarat apa? Kalau kena musibah, sabar. Sabar itu diam, jamaah. Bukan. Sabar itu bertahan dalam kebenaran, bertahan untuk menghindari kemaksiatan, tetap sabar walaupun kena musibah. Kemudian kalau dapat nikmat, nah ini berbagi jamaah. Ini selalu dalam kebaikan. Kalau dia selalu berposisi seperti ini, siapapun pemimpin, siapapun apa itu orang yang ngatur, zamannya apapun, dimanapun, di dunia manapun, kita akan merasa susah kalau tidak punya sifat mukmin. Zaman Nabi Ibrahim termasuk sudah luar biasa Namrud itu zaman. Kejamnya luar biasa. Semua dibuat apa? Miskin. Sampai akhirnya semua menyembah Namrud. Kalau tidak menyembah Namrud, tidak dikasih makan. Nabi Ibrahim disuruh, tidak mau. Itu memang tegas. Jadi tegas itu bukan keras jemaah. Tegas karena kita hanya menyembah kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim dibakar, melawan. Tidak melawan, ya apalagi yang sudah ditangkap. Akhirnya apa? Allah selamatkan. Api pun nurut kepada Allah untuk supaya tidak membunuh Nabi Ibrahim. Jadi sekali lagi jamaah, semua kejadian kepada orang mukmin itu semuanya baik, ya. Apapun yang terjadi baik, ya. Sekali lagi, selama posisi kita mukmin bukan munafik loh ya. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa. Karena kita kalau diteliti banyak dosanya. Sampai akhirnya menghadap Allah bersih tanpa dosa. Jadi musibah yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita derita termasuk kepada anak keluarga kita ini semuanya, ini semuanya tujuannya supaya semakin dekat kepada Allah. Kemudian tentang rukun iman ini jamaah. Jadi diberitahu kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman, merasakan bisa ibadah dengan nikmat, membaca Quran nikmat, mendengar pengajian nikmat, berbuat kebaikan nikmat, menolong orang nikmat. Bagaimana caranya? Harus meyakini semua yang terjadi ini atas takdir Allah. Baik dan buruk atas takdir Allah. Cuma ada tugas. Larangan ditinggalkan, perintah harus dijalankan. Jangan sampai seperti iblis. Bilang apa?
Kalau tersesat bilang apa? Karena engkau sesatkan aku ya Allah bima aghwaytani. Tapi kalau baik bilang apa? Aku lebih baik dari Adam. Itu salah memahami takdir. Jadi takdir itu secara hakikat semua dari Allah. Tapi syariatnya semua yang baik dari Allah. Semua yang buruk dari manusia. Jadi kalau kita berbuat dosa cepat-cepat minta ampun. Kalau dapat kenikmatan bilang apa? Hada min fadli Robbi. Jadi supaya apa? Supaya tidak sombong. Kalau gagal, supaya tidak putus asa. Belum takdirnya. Itu tujuannya mengimani takdir. Jadi kalau orang sudah tahu takdir itu pasti terjadi, karena sebelum ada makhluk, sebelum ciptakan makhluk 50.000 tahun, takdir dulu, dan pasti terjadi. Kalau tidak diimani, berarti orang ini termasuk ditolak dari umatnya Nabi Muhammad. Laisa min ummati. Karena tidak mengimani rukun iman. Rukun iman itu wajib sampai 6 itu jamaah. Percaya takdir. Ada orang percaya takdir tapi tidak percaya kiamat. Nah, ya tidak diterima jamaah. Jadi Islam rukun Islam, iman rukun iman. Jadi mudah-mudahan kita semakin menyadari hidup ini hanya melakukan apa? Melakukan ibadah, ya, menjalani perintah Allah, meninggal larangan Allah. Jadi hidup ini perlu pertanggungjawaban. Tapi tiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Maka itu kita tidak usah ngurusi tanggung jawab orang lain. Yang penting sudah mengingatkan jamaah tugas kita, ya kan? Ad-dinu an-nasiha, ya. Agama itu nasihat. Nah, nasihat itu caranya dengan cara apa? Bil hikmah, lemah lembut. Jadi kalau Allah menghendaki kebaikan sama seorang hamba, kekasihnya, apa? Langsung dibalas di dunia, dikasih musibah. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan, dibuat tambah dikjaya, tambah kuasa, tambah kuat, tambah tidak ada musuhnya. Apa berarti? Namanya apa? Istidroj. Terus. Ya, dilulu jemaah. Apa kita iri sama orang yang dilulu? Mau. Oh enak itu deh. Sudah berbuat salah kok terus saja bertahan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini prinsipnya mengimani takdir jemaah. Kemudian barang siapa yang mengimani semua musibah itu dari Allah, semua seizin Allah, berarti orang itu dapat hidayah hatinya. Sekali lagi, kalau hatinya ini benar-benar terarah, dapat petunjuk dari Allah, langkahnya, ucapannya, ya, perasaannya akan diatur oleh Allah karena Allah memberikan hidayah. Bilang apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai kita ini lupa jamaah. Ya apa? Orang kalau kena masalah itu biasanya marah, menyalahkan yang lain. Itu kurang zikir. Karena zikir itu ada batasnya enggak? Udzukurullaha zikron kasiron. Enggak ada batasnya. Kiaman di waktu berdiri. Wa qu'udan di waktu duduk. Wa ala junubihim. Dan di waktu berbaring. Segala keadaan. Bahkan enggak ada waktu libur. Kalau orang selalu ingat Allah, insya Allah selamat dari apa? Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jadi kita itu selalu dibisikkan jamaah dalam hati kita ini. Supaya apa? Supaya tidak puas. Supaya susah. Ya. Jadi Allah berfirman Allah, aku selalu bersama hambaku selagi dia ingat padaku. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah padaku, niscaya aku ingat padamu. Jadi kalau tidak ada yang dibahas ya mah minimal apa? Zikir. Dapat pahala enggak? Dapat. Bahkan Allah tambah cinta. Ya. Sekali lagi Allah tambah cinta. Baik. Kemudian yang ke-60. Ini yang penting. Apa? Hikmah ke-60. La saghirata idza qabalaka adluhu. Jadi tidak ada dosa kecil kalau Allah benar-benar apa? Mengadili dengan keadilannya. Apa? Dibalas dengan siksaannya. Niscaya kita akan tersiksa jamaah. Tapi tidak ada dosa besar kalau Allah menghadapi dengan rahmatnya. Apa maksudnya jamaah? Jangan sampai kita ini sering menuntut orang. Jangan sampai kita adil terhadap diri kita.
ya, tapi sama Allah tidak mau. Jadi kadang-kadang kita tuh adil untuk pribadi. Ada masalah sedikit, tidak mau saya, tidak memaafkan. Pokoknya satu balas satu. Akhirnya Allah adil sama kita, bagaimana coba? Kalau kita tidak sering memaafkan orang, kalau Allah tidak maafkan, bagaimana coba? Niscaya kita akan disiksa. Tapi kalau kita sering memaafkan, maka Allah kasih karunia. Ya, jadi keadilan Allah ini, Allah jalankan hukumnya sesuai dengan dalilnya. Barang siapa mayyamal miskola dzarratin khairan yarah wa mayyamal miskola dzarratin syarran yarah. Keburukan apapun pasti dibalas. Nah, kalau dibalas, tidak diampuni. Seperti orang yang berdoa, ya Allah, balaslah semua dosaku di dunia. Tidak pernah sembuh dari sakit, jamaah. Karena doanya itu. Kata Rasulullah, kamu doa apa? Ya supaya dibalas terus sama Allah di dunia. Ya, akhirnya tidak pernah sembuh, jamaah. Naudzubillah min dzalik. Apa? Minta ampun. Karena Allah Maha Pengampun. Jadi sifat adilnya Allah ini membuat kita apa? Dosa yang kecil dipermasalahkan sama Allah. Satu dosa Nabi iblis, tahu iblis kan? Apa dosanya? Meninggalkan sujud. Ya, kita berkali-kali sama iblis itu meninggalkan satu kali, tidak mau sujud, dipermasalahkan karena iblisnya sombong. Maka Allah tunjukkan keadilannya, sudah keluar kamu. Nah, Nabi Adam sama istrinya, iya adil dikeluarkan, tapi kan taubat, berharap rahmat Allah, karunia Allah. Jadi sekali lagi karunia Allah itu, kalau memang dosa kita besar luar biasa, bahkan sepenuh langit dan bumi tidak ada kebaikan, kalau kita masih berharap rahmat Allah, Allah Maha Pengampun, mengakui kesalahan kita, mengakui kalau kita dosa, tidak sombong, ya, tidak merasa dirinya itu. Kenapa Abu Jahal tidak menerima Rasulullah? Ya karena sombong. Kenapa Fir'aun tidak mau menerima Nabi Musa? Ya karena sombong. Ya, sekali lagi, sombong itu apa? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ini Allah kasih keadilannya nanti. Tidak Allah kasih karunia dan rahmatnya. Maka itu, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, pasti kalian akan rugi. Maka itu doanya Nabi Adam bagaimana? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak ada rahmatmu ya Allah, tidak ada ampunanmu ya Allah, niscaya saya ini akan rugi selamanya. Sekali lagi jamaah, jangan kita terlalu tidak pemaaf kepada hamba Allah. Karena hamba Allah itu akan menegakkan keadilan seperti kita menegakkan keadilan pada orang lain. Jadi kalau sama orang lain terlalu adilnya, ya, karena apa? Pribadinya diambil, haknya diambil, tapi tidak merasa kalau hak Allah selalu diambil. Karena Allah itu berhak melakukan apapun, tapi kita tidak pernah melakukan, merasa dosa, naudzubillah. Jadi dosa bisa dianggap besar di sisi Allah kalau hamba itu menganggap remeh dosa itu. Sekali lagi, jangan seperti iblis. Iblis itu menganggap remeh dosanya, jemaah. Sampai akhirnya apa? Tidak minta ampun, justru minta umur panjang. Sampai sekarang tidak dapat rahmat. Ya, sekali lagi, jangan dianggap remeh, jemaah. Dosa kecil kalau dilakukan terus menerus jadi dosa apa? Tertutup hatinya. Jadi dosa apa? Dosa besar. Dosa besar kalau langsung istighfar, ya langsung diampuni. Ya, sekali lagi, jika seorang hamba meremehkan dosa itu kecil, dianggap tidak besar, bagi Allah itu besar. Kenapa? Oh, orang ini meremehkan. Padahal kita berbuat dosa pada siapa, sama? Kepada Allah yang Maha Pemurah. Sekali lagi, siksa Allah itu keras. Seperti kita kalau berbuat salah kepada kekasih. Waduh, Masya Allah, serba salah. Takut tidak dicintai. Ya, seperti itu jamaah. Kalau kita cinta sama Allah, ya seperti para nabi, para rasul, berbuat dosa satu kali aja sudah, kalau sebenarnya maksum. Tapi karena apa? Diingatkan sama Allah jadi tahu. Jadi tidak sampai berlarut-larut. Seperti Nabi Adam langsung sadar. Nabi Yunus langsung sadar jamaah. Jadi sekali lagi, jangan menunggu waktu yang banyak. Ya,
Jangan menunggu waktu Ramadan. Apapun yang kita lakukan selalu istighfar. Rasulullah istighfar sehari 100 kali. Jadi orang mukmin ini apa? Katanya Ibnu Mas'ud. Melihat dosanya seperti gunung, jemaah. Khawatir gunung itu akan menimpa. Jadi takut, jadi timbul menghindar dari perbuatan dosa itu. Jadi apa? Tidak berani mengulang lagi. Tapi orang yang fajir, yang gemar maksiat, apa? Nikmat melakukan dosa. Kalau tidak dosa, tidak enak. Orang ini apa? Sudah tertutup hatinya. Karena dosanya apa? Merasa tetap dosa. Tidak bisa tobat selama-lamanya. Ya, seperti siapa? Iblis. Tapi Allah yang membersihkan kita supaya sadar, supaya tobat, supaya ingat Allah. Ya, sekali lagi, ini semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya Allah menyiksa kita, jamaah, segala perbuatan yang kita lakukan langsung disiksa, wah, pasti kita tidak ada di dunia ini. Ya, Allah menanti tobat kita. Maka itu kalau sudah tahu Allah Maha Pengampun, mengapa kita tidak maafkan orang lain? Maka itu Rasulullah diberitahu, "Fabima rahmatin lintalahum." Karena rahmat Allah ya Rasulullah, kamu bisa lemah lembut. Maka itu apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Ya, wasawirhum. Bermusyawarah pada mereka. Jadi kita ini kalau ingin dapat rahmat Allah harus pemaaf. Ya, ini kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menyiksa semua perbuatan dosa kita, pasti tidak ada yang hidup termasuk Nabi Adam, termasuk iblis. Tapi Allah biarkan sampai ajalnya. Ya, kalau sudah ajalnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, walaupun sedetik. Dan Allah itu maha sabar, jamaah. Apa buktinya? Orang-orang kafir yang selalu mengatakan Allah punya anak, orang-orang yang selalu durhaka, dibiarkan hidup, makan, dan sehat, dapat rezeki, tidak langsung dibunuh. Ini menunjukkan kesabaran Allah. Maksudnya apa? Supaya kita punya sifat sabar seperti Allah menghadapi kemaksiatan, menghadapi kemungkaran. Karena pesannya apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Jadi kalau ingin kita menang, dapat pertolongan Allah, apa? Wasta'inu bis sabri was was wassalah. Jadi kemenangan itu kuncinya dengan sabar dan sholat. Ya, bukan berarti orang yang keras sampai sekarang selesai enggak perang di Rusia, keras-kerasan itu. Selesai enggak yang di Arab itu keras-kerasan? Enggak selesai. Karena enggak pakai cara kesabaran. Allah yang menolong orang-orang sabar nanti. Jadi dengan kesabaran itu, bagaimana caranya jamaah supaya bisa kita itu tetap dicintai sama Allah, supaya tidak dimurkai sama Allah, supaya selamat dari adabnya, berbanyak istighfar. Iya, Allah tidak akan menyiksa selama hambanya minta ampun. Biarpun orangnya di sana sini zalim, kita tidak melakukan kezaliman, tidak apa-apa masalah. Yang penting sudah diingatkan, sudah diberitahu minimal ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati fa nih. Kalau tidak bisa dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan lisannya. Kalau tetap tidak mau, ya dengan doa. Ya, jamaah ya. Sekali lagi, Allah tidak akan menurunkan adab selama ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad tidak ada. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Jadi dengan cara ini, insya Allah selamat. Bagaimana jamaah di sini? Aman-aman saja ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Jadi tidak mungkin suatu alam itu bergerak tanpa seizin Allah. Semua alam bergerak atas seizin Allah. Jadi demi keagunganku, Allah mengampuni semua dosa. Ya, selama masih ada ruh sebelum sampai di tenggorokan. Tapi iblis bilang apa?
Iblis bilang apa? Aku akan menggoda manusia sampai dia meninggal. Jadi misinya siapa? Orang yang menyesatkan orang, yang membuat orang putus asa. Itu misinya iblis. Jadi tidak mungkin Allah menyiksa kalau kita istighfar. Yang kedua apa? Bersyukur dan iman. Bagaimana Allah akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Jadi syukur itu akan menghindari murka Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita ingin supaya tidak kena musibah, tidak kena bencana, murkanya Allah. Tapi karena musibah, ujian. Tapi kalau Allah murka sama orang kafir, itu istidrot. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sama orang zolim. Ya. Washkuruli wala takfurun. Jadi ini kuncinya apa? Istighfar dan bersyukur. Supaya selamat dari azab Allah. Bencana datang, ya. Sakit, ya, tapi itu semuanya Pak mengangkat derajat dan mengampuni dosa-dosa kita. Kesimpulannya dari hikmah ini, ya, apa pertanyaannya? Saya tanya tentang hikmah ini dulu. Bisa difahami belum? Jadi, Bisa. jangan putus asa kalau berbuat dosa. Tapi jangan meremehkan dosa kalau berbuat dosa. Dosa kecil. Itu berarti apa? Menganggap Allah itu sepele, ya, tidak menghargai Allah. Sebagaimana kita kalau berbuat salah sama kekasih kita, sama orang yang kita hormati, pada pemimpin kita, wah, ini tok bos, ini tok kok salah bos. Itu meremehkan jamaah, ya. Sekali lagi, jangan meremehkan. Kalau meremehkan tambah murka nanti bosnya. Maaf ya bos ya, nggak sengaja. Ya maaf ya, saya lupa. Iya maaf ya, saya ketiduran. Jadi mohon maafnya yang paling penting ya. Karena apa? Allah itu maha pengampun. Kalau manusia, satu kali, ya. Dua kali, ya. Tiga kali. Emangnya saya ini bapakmu? Marah jemaah. Itu manusia. Nah itu, kalau kita ingin supaya dimaafkan sama Allah, punya sifat pemaaf. Ya, ada pertanyaan? Insya Allah ini yang saya bisa sampaikan. Jadi intinya jangan putus asa walaupun dalam keadaan kita jatuh, belum berhasil, banyak dosa. Insya Allah tahun depan kita lanjutkan ya. Surat Al-Humazah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan umur kita dikasih keberkahan, semakin mendekati kepada Allah, banyak kebaikannya, semakin dapat manfaatnya. Khairunas anfa'uhum Linas. ya, itu yang paling penting. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat manusia. Ya. Amin. Ditutup? Sudah cukup? Baik, kita hari dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Ustaz. Nuwun pikantan. Amin duluan. Selamat istirahat. Selamat tahun baru.